Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah yang penuh hikmah tentang Qorun, seorang yang kaya raya namun tenggelam dalam kesombongan dan kebanggaannya terhadap harta. Dari kisah ini, kita akan belajar betapa pentingnya rendah hati, bersyukur, dan menjaga iman kita agar tidak terjerumus dalam godaan dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif dan pelajaran berharga lainnya. Semoga video ini bermanfaat, dan mari kita lanjutkan perjalanan menimba ilmu bersama. Di sebuah negeri yang subur, hidup seorang lelaki bernama Qorun, yang berasal dari kaum Bani Israel. Qorun dikenal sebagai kerabat Nabi Musa, meskipun jalannya jauh berbeda. Di tengah kehidupan sederhana kaumnya, Qorun menonjol dengan kekayaannya yang melimpah. Ia memiliki harta yang tiada banding, dari emas, perak, hingga berbagai barang mewah yang menghiasi kehidupannya. Namun, di balik itu semua, Qorun mulai menunjukkan sifat yang membuat orang-orang di sekitarnya gelisah, kesombongan. Keberhasilan Qorun mengumpulkan kekayaan awalnya menjadi kebanggaan bagi kaumnya. Banyak yang mengira bahwa kekayaan itu adalah tanda keberkahan dari Allah. Namun, seiring waktu, sikap Qorun mulai berubah. Ia tidak lagi memandang sesama Bani Israel sebagai saudara, melainkan sebagai orang-orang biasa yang tidak sebanding dengannya. Kehidupannya semakin dipenuhi dengan pesta-pesta dan kemewahan yang membuat rakyat kecil merasa semakin jauh darinya. Meski kaya raya, Qorun lupa bahwa kekayaannya bukan hasil usahanya semata. Ketika orang-orang mengingatkannya untuk bersyukur kepada Allah, ia hanya tersenyum sinis. "Aku mendapatkan ini semua karena ilmuku," katanya dengan penuh kebanggaan. Baginya, kerja keras dan kepandaian pribadi adalah satu-satunya alasan ia bisa mencapai puncak kejayaan. Ia tidak pernah mau mengakui bahwa segala sesuatu yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Penduduk Bani Israel mulai melihat perubahan drastis dalam sikap Qorun. Orang-orang saleh dari kaumnya sering mendatanginya untuk menasihati. Mereka berkata, "Qorun, ingatlah bahwa kekayaan ini hanyalah amanah. Gunakanlah untuk berbuat kebaikan dan jangan melupakan kewajibanmu kepada Allah dan sesama." Namun, Qorun menolak nasihat itu mentah-mentah. Ia menganggap dirinya tidak memerlukan peringatan, karena menurutnya, ia sudah cukup bijak untuk mengatur hidupnya sendiri. Meski demikian, masih ada sebagian dari kaumnya yang memujanya. Mereka iri dengan kekayaan Qorun dan menganggapnya sebagai simbol kesuksesan. Orang-orang berkata, "Andai saja kami memiliki seperti yang dimiliki Qorun, pasti hidup kami akan jauh lebih bahagia." Kekayaan Qorun membuat mereka lupa bahwa ada hal yang lebih penting daripada harta, yaitu keimanan dan ketaatan kepada Allah. Dalam kesibukannya mengurus hartanya, Qorun mulai merasa dirinya tak tertandingi. Ia mempekerjakan banyak orang untuk melayani segala kebutuhannya, termasuk membawa kunci-kunci gudang hartanya yang begitu berat hingga harus diangkut oleh banyak orang. Kunci-kunci itu sendiri menjadi simbol kesombongan Qorun, seolah ingin menunjukkan kepada dunia betapa banyak kekayaannya. Namun, di balik semua gemerlap itu, tanda-tanda kehancuran mulai terlihat. Orang-orang yang pernah dekat dengannya merasa dijauhkan, karena Qorun tidak lagi memedulikan hubungan kekeluargaan atau persahabatan. Ia lebih sibuk membangun kekuasaan dan memamerkan kejayaannya. Kesombongannya semakin membesar, hingga ia mulai merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari siapapun, bahkan dari Tuhan yang memberikan rezeki kepadanya. Hari demi hari, kekayaan Qorun semakin bertambah. Ia membangun rumah megah yang menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dinding-dindingnya dilapisi emas, permata menghiasi setiap sudutnya, dan halaman istananya dipenuhi patung-patung mewah. Setiap kali ia keluar dari istananya, Qorun diiringi oleh barisan pelayan yang membawa harta-harta berharganya. Orang-orang yang melihatnya tidak bisa menahan rasa takjub. "Lihatlah Qorun, betapa kaya dan beruntungnya dia. Tak ada seorang pun yang bisa menandingi kemewahannya," kata mereka dengan penuh kekaguman. Namun, tidak semua orang terpukau oleh kekayaan Qorun. Sebagian dari kaum Bani Israel tetap memegang teguh ajaran Nabi Musa dan memandang kekayaan duniawi itu dengan hati-hati. Mereka mengingatkan orang-orang agar tidak terpedaya oleh gemerlap harta yang bersifat sementara. "Harta Qorun bukanlah tanda keberkahan," kata mereka. "Allah hanya mengujinya dengan kekayaan itu. Janganlah kalian iri, sebab kekayaan dunia ini tidak akan bertahan lama."
Di sisi lain, Korun semakin menikmati kekaguman orang-orang. Ia merasa menjadi pusat perhatian dan meyakini bahwa kekayaannya adalah bukti kehebatan dirinya. Ketika seseorang memuji istananya, Korun hanya tersenyum bangga dan berkata, "Ini semua adalah hasil kerja kerasku sendiri. Tak ada yang memberikannya kepadaku, dan aku berhak menikmatinya." Ia tidak lagi peduli pada nasihat atau peringatan dari siapapun. Orang-orang mulai datang ke rumah Korun untuk meminta bantuan, berharap ia mau berbagi kekayaannya. Tetapi Korun, dengan dingin, menolak mereka. Ia bahkan mengolok-olok mereka yang datang meminta pertolongan. "Kenapa kalian tidak bekerja sekeras aku? Kalau kalian miskin, itu karena kalian malas," kata Korun dengan nada merendahkan. Kata-katanya menambah luka di hati rakyat kecil yang berharap uluran tangan darinya. Pada suatu hari, Korun mengadakan sebuah perayaan besar di istananya. Ia mengundang hanya orang-orang kaya dan terpandang, sementara rakyat jelata hanya bisa melihat dari luar pagar istana. Dalam perayaan itu, Korun dengan bangga memamerkan harta-hartanya. Ia memerintahkan pelayannya untuk membawa peti-peti penuh emas dan perhiasan, membuat para tamu semakin terpesona. "Inilah hasil jerih payahku," seru Korun, diiringi tepuk tangan dari para tamunya. Melihat kemegahan itu, beberapa orang dari Bani Israel merasa iri dan berkata, "Andai saja kami memiliki seperti yang dimiliki Korun, hidup kami pasti jauh lebih baik." Mereka mulai menganggap Korun sebagai simbol kesuksesan. Namun, orang-orang saleh kembali mengingatkan, "Celakalah kalian yang hanya memikirkan dunia. Apa yang dimiliki Korun hanyalah fatamorgana yang akan lenyap. Kembalilah kepada Allah sebelum terlambat." Namun, peringatan itu tetap diabaikan, bukan hanya oleh Korun, tetapi juga oleh orang-orang yang terpesona dengan kekayaannya. Korun terus menikmati kekaguman mereka, merasa semakin percaya bahwa ia tidak membutuhkan siapapun, termasuk Allah. Dalam pikirannya, kekayaan itu adalah bukti bahwa ia bisa berdiri di atas semua orang, bahkan mungkin melebihi Nabi Musa yang ia anggap terlalu sibuk dengan urusan akhirat. Semakin hari, Korun semakin tinggi hati. Kemegahan istananya dan kekayaan yang ia miliki membuatnya lupa diri. Namun, para ulama dan orang-orang saleh di kalangan Bani Israel tidak tinggal diam. Mereka merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan Korun agar kembali ke jalan yang benar. Suatu hari, sekelompok ulama mendatangi Korun di istananya. Mereka berkata, "Wahai Korun, segala yang kau miliki adalah titipan Allah. Gunakanlah hartamu untuk mencari kebahagiaan akhirat, dan jangan lupa berbagi dengan sesama. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Korun mendengarkan dengan penuh kebosanan. Ia duduk di atas tahta emasnya sambil memutar-mutar cincin mahal di jarinya. Setelah ulama itu selesai berbicara, Korun tertawa kecil dan berkata, "Apa yang kalian tahu tentang kekayaan? Semua ini adalah hasil jerih payahku, hasil ilmuku. Aku tidak butuh nasihat kalian. Jika kalian ingin kaya, bekerjalah seperti aku." Kata-katanya mencerminkan betapa sombongnya ia, seolah-olah seluruh keberhasilannya murni berasal dari dirinya sendiri. Para ulama mencoba menjelaskan bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan bahwa harta adalah ujian. Salah seorang dari mereka berkata, "Ketahuilah, wahai Korun, Allah dapat mengambil semua ini darimu kapan saja. Janganlah sombong, karena kesombongan hanya akan membawa kehancuran." Namun, Korun tidak terpengaruh. Ia bahkan merasa bahwa peringatan mereka adalah ancaman terhadap kekuasaannya. "Aku tidak butuh ceramah kalian," ujarnya dengan nada tajam. "Pergilah, aku tahu apa yang kulakukan." Setelah para ulama pergi, Korun memanggil orang-orang terdekatnya. Ia berbicara dengan nada meremehkan, "Lihatlah mereka, mengira bahwa aku harus tunduk pada aturan mereka. Mereka hanya cemburu pada keberhasilanku. Aku akan buktikan bahwa aku bisa hidup tanpa peduli pada ajaran mereka." Ia kemudian memerintahkan pelayan-pelayannya untuk mengatur pesta yang lebih besar, dengan tujuan menunjukkan betapa jauh dirinya di atas orang-orang yang ia anggap biasa saja. Sementara itu, di luar istana Korun, para ulama kembali ke kaumnya dengan hati berat. Mereka menyampaikan kepada orang-orang bahwa Korun telah mengabaikan semua nasihat yang diberikan. Korun telah tertipu oleh hartanya sendiri, kata mereka. Ia lupa bahwa semua ini hanya sementara, dan bahwa Allah dapat menghancurkan siapa saja yang melampaui batas.
Peringatan itu membuat sebagian orang tersadar, tetapi sebagian lainnya tetap terpesona oleh kekayaan Korun. Pada suatu malam, seorang lelaki miskin yang tinggal di pinggiran negeri mencoba memberanikan diri menemui Korun. Dengan hati penuh harap, ia memohon, "Wahai Korun, engkau memiliki harta yang begitu melimpah. Tidakkah engkau ingin berbagi sedikit untuk membantu kami yang kekurangan?" Namun, Korun hanya memandangnya dengan tatapan dingin dan berkata, "Pergilah. Aku tidak bertanggung jawab atas nasibmu. Jika kau miskin, itu adalah kesalahanmu sendiri." Lelaki itu pergi dengan hati hancur, sementara Korun merasa semakin percaya bahwa ia tidak membutuhkan siapapun. Orang-orang mulai resah melihat perubahan sikap Korun. Mereka yang sebelumnya mengaguminya mulai bertanya-tanya, apakah kekayaan itu benar-benar membawa keberkahan. Beberapa dari mereka mulai mendengarkan nasihat para ulama, tetapi ada pula yang tetap menganggap Korun sebagai panutan. "Jika kita ingin sukses, kita harus meniru Korun," kata mereka. Kekayaan dan kesombongan Korun mulai menciptakan perpecahan di tengah masyarakat. Seiring waktu, kesombongan Korun semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya mengabaikan nasihat para ulama dan menolak membantu orang miskin, tetapi kini ia mulai meremehkan ajaran Nabi Musa secara terang-terangan. Baginya, Musa hanyalah seorang nabi yang terlalu sibuk dengan urusan akhirat dan tidak memahami pentingnya kekuasaan dan harta di dunia. Di hadapan banyak orang, Korun berkata, "Apa yang Musa ajarkan tidak relevan. Kehidupan dunia adalah milik mereka yang kuat dan pintar, seperti aku." Ucapannya itu membuat para pengikut Nabi Musa geram, tetapi mereka tetap sabar. Dalam kesombongannya, Korun mulai memanfaatkan kekayaannya untuk memperkuat posisinya. Ia membeli kesetiaan dari beberapa orang di kalangan Bani Israel, menawarkan mereka emas dan perak sebagai imbalan untuk mendukungnya. Orang-orang yang tamak menerima tawaran itu dan mulai memuji Korun di hadapan khalayak. Mereka berkata, "Korun adalah lambang kesuksesan. Kita seharusnya mengikuti caranya jika ingin hidup sejahtera." Sedikit demi sedikit, pengaruh Korun semakin meluas, menyaingi pengaruh Nabi Musa di tengah kaumnya. Melihat hal ini, Nabi Musa tidak tinggal diam. Ia mendatangi Korun dan mengingatkannya dengan lembut. "Wahai Korun, sesungguhnya Allah lah yang memberimu segala kekayaan ini. Janganlah kau lupa untuk bersyukur kepadanya dan menggunakan hartamu untuk kebaikan. Jangan biarkan kesombongan menghancurkanmu." Namun, Korun hanya tertawa mengejek. Dengan nada sinis, ia berkata, "Musa, kau hanya iri karena aku memiliki segalanya. Aku tidak butuh petuahmu. Aku adalah penguasa atas hidupku sendiri." Kekayaan Korun yang melimpah dan gaya hidupnya yang penuh kemewahan membuat orang-orang semakin terpesona. Suatu hari, ia memerintahkan para pelayannya untuk mengadakan arak-arakan besar. Dalam arak-arakan itu, Korun duduk di atas tandu berhias emas, mengenakan pakaian sutra terbaik yang dihiasi dengan permata. Di belakangnya, para pelayan membawa peti-peti harta yang terbuka, sehingga orang-orang dapat melihat isi di dalamnya. Orang-orang yang melihat pemandangan itu kagum sekaligus iri. Mereka berkata, "Betapa beruntungnya Korun. Hidupnya begitu sempurna." Namun, tidak semua orang terpesona oleh pertunjukan itu. Sebagian dari kaum beriman merasa iba melihat kesombongan Korun yang semakin menjadi-jadi. Mereka kembali mengingatkan orang-orang, "Janganlah kalian iri kepada Korun. Kekayaannya hanyalah ujian, dan kesombongannya akan membawa kehancuran. Ingatlah bahwa Allah Maha Adil. Ia bisa mengambil semua ini dalam sekejap." Meski begitu, suara mereka tenggelam di tengah sorak-sorai orang-orang yang mengagumi Korun. Merasa posisinya semakin kuat, Korun mulai berani menantang Nabi Musa secara terang-terangan. Ia berkata kepada orang-orang, "Apa yang Musa ajarkan hanyalah omong kosong. Dia ingin kalian meninggalkan dunia dan hidup miskin, sedangkan aku mengajarkan kalian bagaimana caranya sukses di dunia ini. Pilihan ada di tangan kalian, mengikuti Musa atau meniru aku." Kata-katanya itu membuat banyak orang ragu dan tergoda untuk berpihak kepada Korun. Namun, Nabi Musa tetap tegar menghadapi fitnah Korun. Ia mengingatkan kaumnya bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan bahwa Allah selalu menguji manusia dengan berbagai cara, termasuk melalui kekayaan dan kesenangan. "Janganlah kalian tertipu oleh gemerlap dunia. Ingatlah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong," kata Musa kepada kaumnya. Beberapa orang mulai tersadar, tetapi banyak yang masih terperangkap dalam daya tarik harta Korun.
Kehidupan Korun semakin megah dan jauh dari kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ia mulai memperluas kekuasaannya dengan cara menekan rakyat kecil yang tidak mampu melawan. Pajak-pajak yang tinggi ia tetapkan demi menambah pundi-pundi kekayaannya. Orang-orang miskin semakin terhimpit, sementara Korun semakin puas dengan kekuasaannya. Dalam pikirannya, kekayaannya adalah bukti bahwa ia telah mencapai puncak kesuksesan. Ia bahkan berpikir bahwa dirinya lebih berhak dihormati daripada Nabi Musa. Pada suatu hari, Korun mengadakan pertemuan besar di istananya. Dalam pertemuan itu, ia dengan sombong berkata kepada para pengikutnya, "Lihatlah semua yang telah kucapai. Tidak ada yang bisa menyaingiku di negeri ini, termasuk Musa. Aku tidak memerlukan Tuhan atau ajarannya. Aku telah membuktikan bahwa manusia dapat mencapai segalanya dengan usaha dan kecerdasannya sendiri." Ucapannya itu diiringi sorak-sorai dari para pendukungnya, yang semakin membuat Korun merasa tak terkalahkan. Sementara itu, Nabi Musa terus memperingatkan kaumnya agar tidak terpedaya oleh kemewahan Korun. Dalam sebuah khutbah di hadapan para pengikutnya, Musa berkata, "Janganlah kalian tertipu oleh harta yang melimpah. Kekayaan Korun hanyalah ujian dari Allah. Kesombongannya akan membawa kehancuran, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Beberapa orang mulai tersadar dan kembali mendukung Nabi Musa, tetapi banyak pula yang tetap berpihak kepada Korun, menganggap kekayaan sebagai tanda keberhasilan sejati. Melihat semakin banyak orang yang mendukung Nabi Musa, Korun merasa terganggu. Ia berpikir bahwa popularitas Musa bisa mengancam pengaruhnya. Oleh karena itu, ia merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Musa di hadapan kaumnya. Ia memanggil beberapa orang bayaran dan menyuruh mereka menyebarkan fitnah bahwa Musa ingin mengambil kekayaan Korun untuk dirinya sendiri. "Katakan kepada semua orang bahwa Musa hanya iri padaku. Ia ingin menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal," perintah Korun dengan penuh kebencian. Fitnah itu menyebar dengan cepat di kalangan Bani Israel. Beberapa orang yang lemah iman mulai meragukan Musa. Mereka bertanya-tanya, apakah benar Musa iri pada Korun? Apakah ajaran yang ia bawa hanya untuk kepentingannya sendiri? Fitnah itu menjadi senjata Korun untuk meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada Nabi Musa. Namun, Nabi Musa tetap tenang. Ia tahu bahwa Allah akan menolongnya dan membuktikan kebenaran. Pada suatu malam, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan, ia memohon, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segalanya. Tunjukkanlah kekuasaanmu kepada Korun dan kaumnya yang sombong. Hancurkanlah mereka jika mereka tidak mau bertaubat." Doa itu menjadi tanda bahwa waktunya bagi Korun untuk menghadapi akibat dari kesombongannya semakin dekat. Sementara itu, Korun semakin terbuai oleh kekuasaannya. Ia merencanakan sebuah pesta besar untuk menunjukkan kekayaan dan kemegahannya. Dalam pesta itu, ia berencana mengundang semua orang, termasuk Nabi Musa, untuk mempermalukannya di hadapan umum. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah penguasa sejati di negeri itu. Dengan penuh keyakinan, ia berkata kepada para pengikutnya, "Setelah pesta ini, tak akan ada lagi yang meragukan bahwa akulah penguasa terbesar." Hari pesta yang dinanti oleh Korun akhirnya tiba. Istana megahnya dihiasi dengan kemewahan yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Lampu-lampu emas berkilauan, hamparan permadani mahal terbentang, dan hidangan dari berbagai negeri disajikan di meja-meja panjang. Para tamu, yang terdiri dari orang-orang kaya dan berpengaruh, mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Di tengah keramaian itu, Korun berjalan dengan angkuh, mengenakan jubah sutra berhias permata, menegaskan statusnya sebagai orang terkaya dan paling berkuasa di negeri itu. Namun, di balik kegemerlapan pesta itu, Nabi Musa bersama para pengikutnya berdiri di luar istana. Dengan penuh kesabaran, Nabi Musa kembali mencoba memperingatkan Korun. Ia mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan terakhir. "Wahai Korun, sesungguhnya kekayaanmu tidak akan menyelamatkanmu dari kekuasaan Allah. Bertobatlah sebelum terlambat. Bagilah hartamu kepada mereka yang membutuhkan, dan jangan biarkan kesombongan menenggelamkanmu." Tetapi Korun hanya tertawa mendengar pesan itu. Apalagi yang ingin dikatakan Musa? Apakah dia iri karena tidak diundang ke pestaku? Ujarnya dengan nada mengejek. Di tengah pesta, Korun berdiri di atas panggung dan mulai berbicara kepada tamu-tamunya. Dengan penuh kesombongan, ia berkata, "Lihatlah apa yang telah kucapai.
Semua ini adalah hasil dari kerja kerasku sendiri. Aku tidak memerlukan siapapun, bahkan Tuhan yang mereka sebut-sebut. Aku adalah Tuhan atas hidupku, dan tidak ada yang bisa menandingiku, termasuk Musa. Kata-katanya diiringi sorak-sorai dari para tamu yang terbuai oleh kemewahan dan pengaruh Korun. Di luar istana, Nabi Musa menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa Korun telah melampaui batas. Dengan penuh ketundukan kepada Allah, Nabi Musa memanjatkan doa, "Ya Allah, Engkau Maha Adil. Sesungguhnya Korun telah menzalimi dirinya sendiri dan kaumnya. Tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada mereka yang sombong dan lalai dari mengingat-Mu." Doa itu menjadi permohonan terakhir Nabi Musa kepada Allah untuk memberikan balasan yang setimpal kepada Korun. Tak lama setelah doa Nabi Musa, tanda-tanda kehancuran mulai tampak. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan tebal menggantung di atas istana Korun, disertai dengan suara gemuruh yang menakutkan. Para tamu yang sebelumnya bersorak-sorai mulai panik, tetapi Korun tetap tidak peduli. "Ini hanya kebetulan," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi gemuruh itu semakin keras, dan tanah di bawah istananya mulai bergetar. Ketika getaran itu semakin kuat, para tamu berhamburan keluar dari istana, meninggalkan Korun yang masih berdiri di atas panggung. Dengan nada penuh kepanikan, salah satu pelayannya berkata, "Tuan, ada yang tidak beres. Kita harus pergi." Tetapi Korun menolak. "Ini hanya ujian kecil. Aku tidak akan kalah," ujarnya dengan penuh kesombongan. Namun, tanah yang mereka pijak semakin lama semakin retak, dan suara gemuruh berubah menjadi raungan yang memekakkan telinga. Di saat itulah, Nabi Musa dan para pengikutnya menyaksikan apa yang terjadi. Tanah di bawah istana Korun mulai terbelah, menelan semua kekayaan yang selama ini ia banggakan. Peti-peti emas, permadani mewah, dan bangunan megah itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam bumi. Korun yang awalnya penuh percaya diri kini berteriak ketakutan, memohon ampunan. "Musa, tolong aku akan bertobat." Tetapi semua sudah terlambat. Allah telah memutuskan, dan tidak ada yang bisa mengubah ketetapannya. Tanah yang menelan Korun dan segala kekayaannya kini telah kembali rata, seolah tidak pernah ada istana megah di tempat itu. Orang-orang yang sebelumnya mengeluh-elukan Korun berdiri terpaku, menyaksikan kejadian luar biasa itu dengan rasa takut yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa Korun, yang selama ini dianggap sebagai sosok tak terkalahkan, bisa hancur dalam sekejap. Tidak ada yang mampu menolongnya, tidak pula harta dan kekayaan yang ia banggakan. Beberapa orang yang pernah iri pada kehidupan Korun kini berkata dengan penuh penyesalan, "Sungguh, Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Andai saja kita tadi mengikuti jalan Korun, kita pasti ikut binasa." Mereka yang selama ini terpesona oleh kemegahan Korun mulai menyadari bahwa kekayaan dunia tidak ada artinya jika tidak diiringi dengan keimanan dan rasa syukur kepada Allah. Nabi Musa berdiri di hadapan kaumnya, mengingatkan mereka akan pentingnya mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Dengan suara tegas, ia berkata, "Wahai kaumku, lihatlah bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya kepada orang-orang yang sombong. Sesungguhnya kesombongan dan kezaliman hanya akan membawa kehancuran. Janganlah kalian terpedaya oleh gemerlap dunia, karena segala yang kita miliki adalah milik Allah semata." Kata-katanya itu menggema di hati orang-orang yang mendengarnya. Sebagian dari kaum Bani Israel yang sebelumnya mendukung Korun kini merasa malu dan bersujud kepada Allah. Mereka memohon ampun atas kesalahan mereka, karena telah tertipu oleh harta dan kemewahan dunia. Mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Musa adalah utusannya. Kami akan kembali kepada jalan yang benar." Perubahan hati mereka menjadi bukti bahwa azab yang menimpa Korun bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai peringatan dan pelajaran bagi yang lainnya. Namun, tidak semua orang mengambil hikmah dari kejadian itu. Ada sebagian kecil yang tetap meragukan ajaran Nabi Musa, meskipun mereka melihat dengan mata kepala sendiri kehancuran Korun. Mereka berkata, "Mungkin ini hanya kebetulan. Harta Korun memang luar biasa, tetapi ia tetap manusia biasa. Kejadian ini tidak berarti Musa benar." Keraguan mereka menunjukkan bahwa hati yang keras sulit menerima kebenaran, bahkan ketika bukti telah nyata di depan mata. Sementara itu, para pengikut setia Nabi Musa semakin yakin dan bersyukur atas hidayah yang mereka terima.
Mereka bertekad untuk memperbaiki diri dan membantu satu sama lain, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Nabi Musa mengajarkan kepada mereka bahwa harta dunia bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk beribadah dan membantu sesama. Ia berkata, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang rendah hati, bersyukur, dan tidak sombong. Berita tentang kehancuran Qorun menyebar ke berbagai pelosok negeri, menjadi peringatan yang abadi bagi siapa saja yang mendengarnya. Nama Qorun yang dahulu dikenal karena kekayaannya, kini menjadi simbol kesombongan yang membawa kehancuran. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa dunia hanyalah sementara, dan bahwa segala sesuatu yang melampaui batas akan mendapat balasan. Setelah peristiwa tenggelamnya Qorun dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi, kaum Bani Israel mulai menjalani hari-hari mereka dengan suasana yang berbeda. Rasa takut akan azab Allah menyelimuti hati mereka. Mereka yang sebelumnya terpesona oleh kekayaan Qorun kini sadar bahwa gemerlap dunia bukanlah segalanya. Nabi Musa terus membimbing mereka, mengingatkan bahwa setiap kejadian adalah ujian dari Allah, baik berupa kekayaan maupun kesulitan. Di tengah kaumnya, Nabi Musa berdiri sebagai pembimbing yang tegas namun penuh kasih sayang. Ia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya peristiwa ini adalah peringatan bagi kita semua. Allah tidak melarang kalian mencari kekayaan dunia, tetapi jangan lupa untuk bersyukur dan menggunakannya di jalan kebaikan. Janganlah kalian seperti Qorun, yang tertipu oleh kesombongan dan melupakan bahwa segala sesuatu adalah titipan dari Allah." Kata-kata Nabi Musa menggugah hati banyak orang, dan mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan Qorun. Para pengikut Nabi Musa mulai membangun kembali komunitas mereka dengan semangat kebersamaan. Mereka yang sebelumnya terlena oleh gaya hidup mewah Qorun kini sadar bahwa kehidupan yang sederhana namun penuh keberkahan jauh lebih berarti. Mereka saling membantu, berbagi rezeki, dan memperhatikan mereka yang lemah dan membutuhkan. Suasana yang penuh rasa syukur dan keimanan mulai tumbuh di tengah-tengah mereka. Namun, peristiwa tersebut juga meninggalkan pelajaran penting bagi mereka yang masih memiliki hati yang keras. Beberapa orang yang sebelumnya mendukung Qorun merasa bersalah, tetapi rasa malu membuat mereka enggan bergabung kembali dengan Nabi Musa. Mereka hidup dalam keraguan, terjebak di antara penyesalan dan kesombongan yang belum sepenuhnya hilang. Nabi Musa tetap mengajak mereka dengan sabar, mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertobat dengan tulus. Berita tentang kehancuran Qorun juga sampai ke negeri-negeri tetangga, menjadi perbincangan di mana-mana. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk melihat lokasi bekas istana Qorun yang kini hanya berupa tanah kosong. Mereka bertanya kepada kaum Bani Israel tentang apa yang sebenarnya terjadi. Para pengikut Nabi Musa dengan penuh keimanan menjelaskan bahwa kehancuran itu adalah tanda kekuasaan Allah dan balasan bagi mereka yang sombong dan melampaui batas. Sementara itu, Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya untuk selalu mengingat kebesaran Allah dalam setiap langkah mereka. Ia mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Dengan penuh hikmah, ia berkata, segala sesuatu yang kalian miliki hari ini bisa diambil kapan saja oleh Allah. Oleh karena itu, gunakanlah nikmatnya untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk melupakannya. Ajarannya menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel untuk hidup lebih bijaksana. Setiap tahun, kaum Nabi Musa memperingati peristiwa kehancuran Qorun dengan doa bersama dan renungan. Mereka menjadikannya sebagai momen untuk mengingatkan diri agar tidak terjebak dalam kesombongan dan kecintaan berlebihan pada dunia. Generasi demi generasi diajarkan tentang bahaya sifat tamak, pentingnya bersyukur, dan kewajiban untuk berbagi dengan sesama. Kisah Qorun menjadi bagian penting dari identitas dan keimanan mereka. Setelah kehancuran Qorun, kaum Bani Israel mulai menunjukkan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Mereka yang sebelumnya terjebak dalam ketamakan dan iri hati kini mulai hidup sederhana dan lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki. Kehilangan Qorun, meski menyisakan luka bagi sebagian orang, menjadi titik balik yang menyadarkan mereka akan pentingnya nilai-nilai keimanan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa terus memberikan bimbingan kepada kaumnya, memperkuat keimanan mereka dan mengajarkan untuk tidak tergoda oleh dunia. Ia berkata kepada mereka, ketahuilah, kekayaan bukanlah tolok ukur kesuksesan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Kesederhanaan adalah kunci ketenangan jiwa, dan iman adalah harta yang sejati. Ucapannya membekas di hati banyak orang, yang kini lebih fokus menjalani hidup dengan penuh kerendahan hati. Kaum Bani Israel mulai membangun kembali hubungan yang harmonis di antara mereka. Mereka mendirikan tempat-tempat ibadah sederhana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang sebelumnya saling menjauh karena perbedaan pandangan kini kembali bersatu. Mereka saling membantu, berbagi makanan, dan menjaga silaturahmi. Kehidupan mereka menjadi lebih tenteram dan penuh keberkahan. Namun, tidak semua orang dapat melepaskan diri dari bayangan masa lalu. Beberapa orang yang pernah terpengaruh oleh gaya hidup Qorun masih merasakan keraguan dalam hati mereka. Mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa hidup tanpa mengejar kemewahan. Nabi Musa tidak meninggalkan mereka. Dengan sabar, ia terus mendampingi mereka, mengingatkan bahwa Allah selalu menerima orang-orang yang bertobat dengan tulus. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik tidak selalu mudah. Bani Israel menghadapi berbagai tantangan, termasuk cobaan berupa kekurangan makanan dan air. Dalam keadaan sulit itu, Nabi Musa mengingatkan kaumnya untuk tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa kesulitan adalah ujian yang akan memperkuat iman mereka jika dihadapi dengan ikhlas. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman, katanya, menenangkan hati mereka yang gelisah. Di tengah kesulitan itu, mukjizat Allah kembali datang. Nabi Musa, dengan izin Allah, memukul sebuah batu dengan tongkatnya, dan dari batu itu muncullah mata air yang jernih. Kaum Bani Israel bersorak penuh syukur, menyadari bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Mereka berkata, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Kami akan terus berpegang teguh pada ajarannya. Pelajaran dari kehancuran Qorun menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka kini memahami bahwa kekayaan bukanlah tujuan hidup, melainkan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Kisah Qorun menjadi pengingat abadi bagi mereka untuk tidak terjebak dalam kesombongan dan ketamakan. Dengan berjalannya waktu, kaum Bani Israel semakin matang dalam perjalanan spiritual mereka. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, dan mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh syukur. Setelah peristiwa tenggelamnya Qorun yang menjadi pelajaran berharga, mereka belajar untuk tidak lagi mengejar duniawi, melainkan berfokus pada kehidupan akhirat yang kekal. Nabi Musa terus membimbing mereka dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa mereka tidak tergelincir dari jalan yang benar. Namun, kehidupan yang penuh ketaatan ini tidak lantas tanpa cobaan. Bani Israel mulai diuji dengan godaan-godaan baru. Beberapa orang di antara mereka mulai merasa cemas akan masa depan mereka. Mereka merasa takut jika mereka tidak cukup memiliki harta untuk bertahan hidup, meskipun Nabi Musa selalu mengingatkan mereka untuk berserah diri kepada Allah. Janganlah kalian takut akan kekurangan, ujar Nabi Musa, Allah yang memberi rezeki, dan Dia tidak akan membiarkan hambanya yang beriman terabaikan. Sebagian orang merasa terdorong untuk mencari kekayaan lagi, meskipun mereka tahu bahwa itu bisa membawa mereka kembali ke dalam kesombongan. Mereka mulai berbicara tentang masa lalu, tentang betapa megahnya kehidupan Qorun. Kenapa kita harus hidup sederhana? Bukankah kita layak untuk lebih dari ini? Ujar mereka, tergoda oleh kenangan akan kemewahan. Nabi Musa mendengar bisikan-bisikan itu, dan ia tahu bahwa godaan duniawi selalu ada di mana-mana, bahkan di hati mereka yang paling dekat dengannya. Dengan sabar, Nabi Musa menghadap mereka yang mulai goyah dan berkata, wahai kaumku, ingatlah bagaimana Qorun tenggelam dalam kesombongan dan kekayaannya. Ingatlah bagaimana ia mengira bahwa kekayaan itu akan membawa kebahagiaan selamanya. Tapi lihatlah apa yang terjadi padanya. Allah tidak pernah memberikan kebahagiaan dalam kekayaan yang melampaui batas. Kebahagiaan sejati terletak dalam ketakwaan kepadanya. Nabi Musa berbicara dengan penuh keyakinan, berharap kata-katanya dapat menyejukkan hati mereka yang gelisah. Namun, cobaan kali ini terasa lebih berat. Beberapa orang mulai mempertanyakan kembali apa yang telah mereka pelajari dari peristiwa Qorun. Mereka bertanya-tanya apakah ketaatan mereka benar-benar dapat memberikan kebahagiaan yang abadi, atau jika mereka harus mengumpulkan lebih banyak harta untuk merasakan kepuasan. Nabi Musa mengetahui bahwa hati-hati ini perlu dibimbing lebih dalam, dan ia memutuskan untuk mengingatkan mereka melalui sebuah peringatan.
Ia mengajak mereka untuk berkumpul, dan di hadapan mereka, ia mengajarkan kisah-kisah lain dari umat yang telah berlalu. Perhatikanlah umat-umat sebelum kalian, bagaimana mereka hancur karena kesombongan mereka. Mereka dihancurkan oleh Allah setelah mereka merasa cukup dengan dunia ini, tetapi lupa bahwa hanya Allah yang memiliki segala sesuatu. Nabi Musa menunjukkan betapa umat-umat yang sombong dan melupakan tanggung jawab sosial akhirnya dibinasakan, sebagai peringatan bagi mereka yang lupa diri. Peringatan itu menggugah banyak hati. Mereka yang tadinya ragu kini mulai menyadari bahwa ujian kehidupan tidak hanya berupa kesulitan, tetapi juga godaan dari kemewahan yang berlebihan. Mereka berjanji untuk tetap menjaga ketaatan mereka, tidak terpengaruh oleh kenikmatan dunia yang hanya sementara. Mereka kembali berfokus pada prinsip dasar yang diajarkan oleh Nabi Musa, untuk hidup dengan sederhana, berbagi dengan sesama, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah yang telah kita bahas memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Terus dukung channel ini agar kami bisa lebih semangat memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.